الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat beraktivitas sekaligus dapat menyediakan waktu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema singkat kita pada zuhur ini adalah 6 perkara atau keanehan yang akan menimpa umat Islam di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprediksi bahwa akan ada dampak-dampak masalah yang akan terjadi di suatu masa, termasuk adalah hal yang menimpa umat Islam. Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani dalam karyanya Nasaihul Ibad mengutip hadis Rasulullah SAW tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam. Yang pertama adalah hal yang aneh yang akan menimpa umat Islam, yaitu masjid dengan bangunannya yang aneh, dengan bangunannya yang kokoh, di mana masjid itu dibangun dengan bersusah payah, tetapi jamaahnya dengan padat penduduknya enggan untuk menghadiri ibadah sholat di masjid. Masjidnya lapade, masjidnya gagah, tapi penduduknya yang begitu padat yang bermukim di situ enggan untuk beribadah, melaksanakan sholat di masjid. Itu yang pertama, prediksi Rasulullah SAW. Yang kedua, mushaf Al-Quran dianggap aneh. Memang banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki mushaf Al-Quran, ya, ingin membeli Al-Quran
Setelah Al-Quran dimiliki di rumahnya, namun hanya itu sekedar pajangan. Berbangga dengan simbol-simbol banyak koleksi yang ada di rumahnya Al-Quran. Kalau ada orang nak nanyo, nak Al-Quran apa bae ada. Nak model baru koleksinya ada. Tapi amat disayangkan Al-Qur'annya yang banyak koleksinya itu tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, apalagi memahami isinya. Itu prediksi Rasulullah. Yang ketiga kata Rasulullah, betapa banyak orang berlomba-lomba untuk menghafal Al-Qur'an. Tetapi amat sedikit orang untuk berlomba-lomba untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Berikutnya, banyak orang yang termasuk adalah wanita yang soleh, mempunyai suami yang tidak taat menjalankan perintah agama. Istrinya soleh, soleha, sementara suaminya toleh, malas beribadah. Nah, aduh ini di dalam rumah tangga seperti itu. Sebaliknya juga begitu, betapa banyak orang laki-laki yang soleh tetapi dia tidak mampu mensolehakan istrinya. Tidak masuk surga dewe caknya. Kalau bisa hidup sudah berumah tangga, kita seayun selangkah, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah bersama-sama. Tapi kalau suaminya soleh, istrinya toleha, atau sebaliknya suaminya saja yang soleh, istrinya juga tidak. Ini akan terjadi kata Rasulullah, prediksi Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada orang yang alim, aneh di suatu pemungkinan di tengah masyarakat, tetapi masyarakatnya enggan mendengarkan kajian-kajiannya, fatwa-fatwanya, ya, dijadikan hanya sebagai tontonan, seharusnya dijadikan sebagai tuntunan. Ya, ada kajian-kajian mantul baik, ya, mantul saja, hanya dijadikan tontonan, tontonan dijadikan tuntunan. Ini ramalan prediksi Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga Imam Al-Ghazali di dalam karyanya Minhajul Abidin juga mengutip sabda Rasulullah SAW kepada Haris ibnu Umairah. Ya Haris, kata Rasulullah SAW, jika nanti umurmu panjang, kamu pasti akan menjumpai hal-hal yang aneh seperti ini, kata Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah SAW, pada zaman itu atau pada zaman tersebut banyak orang yang ahli pidato, ya, piawai dalam menyampaikan pidatonya. Tetapi kata Rasulullah SAW, yang benar-benar sedikit sekali yang menjadi ulama. Artinya apa? Orang yang memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama paham, hafal Al-Quran 30 juz, tapi hatinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini prediksi Rasulullah SAW. Yang kedua kata Rasulullah SAW, di zaman tersebut banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Artinya banyak orang miskin, tetapi hanya sedikit orang yang peduli terhadap mereka. Yang ketiga kata Rasulullah SAW,
Orang dalam mencari ilmu tidak ikhlas lagi, tetapi berdasarkan kebutuhan menurut keinginan kehendak hawa nafsu belaka mereka. Jadi nyari ilmu bukan untuk memahami ilmu agamanya, dunia dan akhiratnya, tetapi ingin untuk mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Mereka tidak ikhlas lagi mencari ilmu. Kemudian Haris ini tercengang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kapan itu akan terjadi ya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, akan terjadi di suatu saat nanti di mana ibadah solat sudah dimatikan. Artinya apa solat dimatikan? Bahwa nilai-nilai ibadah solat tidak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Solat, rajin solat, tidak pernah ketinggalan solatnya berjamaah, tetapi tidak mampu mengaplikasikan nilai-nilai ibadah solatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kata Rasulullah, sudah menjamurnya suap menyuap. Ya, membeli jual perkara, menjual perkara hukum. Naknya masuk sekolah ndak favorit, ndak beli. Ya, karena wong tua kepingin anaknya sekolah favorit, ndak berapa juta, laju ojek kantong. Nah ini Pak, nak suapnya masuk sekolah, benak nyuap. Apa lagi nak cari gawe? Nah ini akan datang masanya, kata Rasulullah SAW. Karena wong tua ni kepingin anaknya juga kepingin di sekolah situ, nak nyenang hati anaknya tadi deh. Apa sobat carian duit 3 juta, 4 juta, insyaallah. Ya, ini prediksi Rasulullah SAW. Kalau sudah terjadi hal yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, hai Haris, maka hendaklah engkau menyelamatkan dirimu masing-masing. Untuk itu kepada kita bersama-sama yang hidup di zaman ini, mari kita perhatikan, kita renungkan apakah sudah terjadi prediksi Rasulullah SAW di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari, apa tidak, apa belum, apa sudah. Kalau memang sudah, jalan yang terbaik bagi kita adalah untuk menyelamatkan generasi-generasi kita, menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang nanti akan membuat Allah murka kepada kita. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Kita akan dapat menjauhinya, kita akan dapat menyelamatkan generasi-generasi kita, terutama generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.